Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, ibu-ibu pada majelis taklim Al-Ittiba. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan faedah-faedah dari surat Al-Baqarah. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke-84 dan ini masih bercerita tentang kisah Bani Israel. Ya, bagaimana tidak beradabnya mereka, bagaimana sikap kurang ajar mereka terhadap nabi-nabi mereka, ya. Dan kita harus selalu ingat akan hal ini karena musuh kita yang paling utama adalah orang Yahudi, ya. Musuh kita paling utama adalah orang Yahudi. Bahkan mereka adalah musuh kita nanti di akhir zaman. Ya, ketika muncul Dajjal, maka yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Taib, di antara hal-hal yang menunjukkan keburukan mereka adalah ayat ke-84. Allah berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun." Dan ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu dari Bani Israel, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah kalian, jangan membunuh di antara kalian. Dan kalian tidak akan mengusir diri kalian, ya, dari kampung halaman kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar, yaitu akan memenuhinya, wa antum tashhadun, sedangkan kalian mempersaksikannya. Ini di antara celaan terhadap Bani Israel yang di mana mereka pernah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah makan mitsaq, yaitu janji yang kuat, agar mereka la tasfikuna dima'akum, agar mereka tidak menumpahkan darah mereka sendiri, ya. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan agar mereka tidak mengusir diri mereka sendiri dari kampung halaman mereka. Mereka telah bersaksi, kemudian mereka menyaksikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka melanggar. Tapi apa yang dimaksud dengan dilarang menumpahkan darah? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir kaf yang menunjukkan antum, ya. La tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, ya. Artinya kalau kita artikan secara letterlek, janganlah kalian membunuh diri kalian. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya janganlah kalian membunuh diri kalian? Maka dibawakan dalam dua tafsir di buku-buku tafsir. Yang pertama yaitu jangan kalian membunuh sebagian yang lain. Karena kalian sama-sama satu agama, kalian sama-sama dari suku Bani Israel. Ketika sebagian kalian membunuh sebagian yang kalian yang lain, maka sama seperti membunuh diri sendiri. La tasfikuna dima'akum, jangan bunuh diri kalian. Maka makna pertama, jangan membunuh sebagian kalian, membunuh sebagian yang lain. Karena membunuh kalian sebagian yang membunuh sebagian yang lain, padahal kalian satu agama dan satu suku, seperti membunuh diri sendiri. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yaitu janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang menyebabkan diri kalian mati. Di antara sebab tersebut, kalau kalian membunuh orang lain, membunuh suku kalian sendiri, kalian akan dikisos. Kalau kalian dikisos, kalian akan mati, berarti bunuh diri sendiri. Atau jangan kalian melakukan sebab yang lain seperti kalian berzina, karena berzina kalian akan dirajam, sebagaimana ini adalah syariat Bani Israel yang terdapat dalam Taurat. Ini maksud dari jangan kalian bunuh diri kalian, yaitu jangan bunuh sebagian kalian karena kalian satu, sehingga melukai sebagian kalian sama seperti melukai diri sendiri, ya. Dan ini dalam Al-Quran banyak ketika Allah mentakbir kaum mukminin menjadi seperti satu kesatuan, ya. Seperti Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha, ya, seperti wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mengejek atau menjelekkan, ya, diri kalian sendiri, ya. Allah mengatakan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kaum ini satu kesatuan. Ketika sebagian kaum mukminin mengejek sebagian yang lain, seakan-akan mengejek diri sendiri karena melemahkan diri sendiri.
Karena innamal mu'minuna ikhwah, karena namanya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Ketika sebagian mengejek yang lain, seperti sama saja mengejek diri sendiri. Akhirnya apa? Jadi tontonan orang-orang di luar Islam. Lihat orang Islam saling gontok-gontokan sendiri. Benar. Wala talmizu anfusakum, ya. Allah dalam surat Al-Hujurat mengatakan janganlah kalian wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian mengejek diri kalian sendiri, ya. Jangan kalian saling melemparkan tuduhan-tuduhan buruk. Kenapa? Allah mengatakan kalian satu, seakan-akan ketika sebagian mengejek yang lain seakan mengejek diri sendiri. Karena kalian adalah satu saudara. Dan benar dilihat dari luar seakan-akan kita saling cakar-cakaran sendiri. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang Bani Israel, Allah ingatkan wala taqtulu wala tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan diri kalian, menumpahkan darah kalian sendiri. Itu jangan bunuh diri kalian karena kalian satu kesatuan. Tadi saya sebutkan tafsiran kedua, jangan kalian melakukan sebab yang buat kalian mati, yaitu dengan membunuh saudara kalian, kalian akan dikisos karena itu berlaku dalam hukum Taurat, atau jangan kalian berzina, kalau kalian sudah menikah berzina, maka kalian akan dirajam, dan itu juga dalam hukum Taurat. Kemudian la tukhrijuna anfusakum, jangan kalian mengusir diri kalian dari kampung-kampung kalian, dan kalian telah mengakui hal ini. Namun apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Namun ternyata mereka itu yang kalian, antum haula, kalian yang sudah mengambil janji, sudah mengakui, taqtuluna anfusakum, ternyata kalian membunuh diri kalian. Ya, maksudnya kalian saling perang di antara kalian. Wa tukhrijuna fariqam min diyarihim, dan kalian benar-benar mengusir sebagian dari kalian keluar dari kampung halaman mereka. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, bahkan kalian saling tolong menolong dengan suku yang lain untuk menyerang saudara kalian sendiri. Ini kapan terjadi? Ini terjadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat sejarah Yahudi setelah mereka kembali keluar dari Mesir, kemudian kembali ke Palestina, maka terjadi beberapa periode. Pertama periode namanya periode Al-Qudat, Asrul Qudat, di mana kemudian ada 12 hakim yang masing-masing hakim qadhi menghukum masing-masing suku dari 12 suku Bani Israel. Kemudian ada namanya Asrul Muluk, ya, yaitu ketika mulai zamannya Nabi Daud atau Talut, kemudian diikuti dengan Nabi Daud alaihissalam, maka mulailah muncul raja yang mengatur Bani Israel. Raja Daud sekalian Nabi alaihissalam, kemudian Raja Ismail yang juga merupakan Nabi Sulaiman, Raja Daud, kemudian Raja Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, dan ini sudah menjelang-jelang menuju ke zaman Nabi SAW, setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka terjadi disebut Asrul Inqisam, yaitu Bani Israel terpecah menjadi dua. Ketika itu ada anaknya Nabi Sulaiman, Ruhbu'am, yang mewarisi tahta ayahnya, berselisih dengan Yurbu'am. Yurbu'am adalah dari kelompok yang semua dari Bani Israel, ya, karena mereka menganggap bahwasanya Sulaiman terlalu keras alaihissalam terlalu keras dalam aturannya, sehingga akhirnya terpecah menjadi dua, disebut dengan Asrul Inqisam, yaitu Bani Israel terpecah menjadi dua. Sebagian mengikuti Ruhbu'am, sebagian mengikuti Yurbu'am. Maka timbullah dua kerajaan, ada kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Yang ini mereka saling perang-perangan, saling bunuh-bunuhan. Yang ini Allah sebutkan, kalian sudah berjanji tidak akan saling menumpahkan darah di antara kalian, tapi kata Allah, taqtuluna anfusakum, ternyata kalian saling bunuh-bunuhan. Saling bunuh-bunuhan. Dan itu berlanjut sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Yahudi tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel dituduh sebagai anak zina, kemudian pengikutnya dikejar-kejar, dibunuh oleh orang Yahudi yang tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam, sehingga terjadi bunuh-bunuhan di antara mereka, di antara Bani Israel sendiri. Maka Allah jelaskan, kalian telah melanggar, kalian sudah berjanji tidak saling bunuh-bunuhan, ternyata kalian bunuh-bunuhan. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, ternyata kalian saling membunuh di antara kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, bahkan kalian mengusir saudara kalian dari kampung halaman mereka, padahal sama-sama Bani Israel. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Tadhaharuna maksudnya kalian bahkan minta tolong dari suku lain untuk menyerang saudara kalian sendiri. Tetapi yang aneh, wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Tetapi kalau ada yang ditawan di antara kalian,
maka kalian sepakat untuk menebusnya, membayar untuk mengambil tebusan. Padahal mengusir mereka adalah haram bagi kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian beriman kepada sebagian Taurat dan kufur kepada sebagian Taurat? Baik, ini maksudnya apa? Saya jelaskan sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka 4 perkara. Allah perintahkan 4 perkara dalam Taurat, ya. 4 perkara tersebut, yang pertama adalah tidak boleh saling membunuh. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengusir sebagian yang lain. Tidak boleh mengusir sebagian mereka, sebagian yang lain dari kampung halaman. Itu maksudnya sesama Bani Israel dari kampung halaman. Kemudian yang ketiga, Allah melarang mereka untuk membantu, ya, membantu musuh, maksudnya dari selain Bani Israel, untuk menyerang saudara mereka sendiri, menyerang saudara mereka sendiri yang dari Bani Israel, yang juga dari Bani Israel. Yang keempat yang Allah perintahkan adalah menebus tawanan, menebus kalau ada Bani Israel yang ditawan. Baik. 3 perkara tidak mereka kerjakan. Ini mereka tidak kerjakan, ini mereka tidak kerjakan, ini tidak mereka kerjakan, ini yang mereka kerjakan. Makanya Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian hanya beriman kepada sebagian Taurat, ini kalian beriman, wa takfuruna bi ba'd, sementara yang ini kalian tidak imani. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Barang siapa melakukannya di antara kalian, maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan dia akan pada hari kiamat kelak akan dikembalikan kepada Allah dan diazab dengan azab yang lebih pedih, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Jadi inilah yang terjadi, mereka ternyata saling bunuh-bunuhan di antara Bani Israel, berlanjut di zaman Nabi Isa alaihissalam ketika sebagian Yahudi membunuh pengikut Nabi Isa alaihissalam karena tidak diakui, dan berlanjut sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, kota Madinah, di kota Madinah ada 2 suku, yaitu suku Ansar. Ada suku Ansar. Suku Ansar itu asalnya apa? Asalnya Al-Aus dan Al-Khazraj. Al-Khazraj. Ini asal suku Ansar. Ketika masih musyrik, belum masuk Islam, mereka tidak disebut Ansar. Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Al-Khazraj. Nah, datang orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah, yang mereka tinggal di kota Madinah dalam rangka untuk menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ada 3 suku, dan 3 suku tersebut terpecah menjadi 2, ya. Suku Al-Khazraj, ya, bergabung dengan suku Bani Qainuqa. Bertahaluf, bersekutu, ya, bersekutu antara suku Al-Khazraj dengan Bani Qainuqa. Adapun suku Aus, maka bergabung dengan Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ya. Ini bertahaluf, yaitu bersekutu. Sementara suku Aus dan suku Khazraj ini sudah berselisih. Mereka perang saudara, ya, sampai terakhir sekitar 120 tahun. Ya, kurang lebih mereka perang saudara kurang lebih 120 tahun. Perang saudara. Padahal mereka berdua bersaudara kembali kepada nenek mereka yang namanya Qailah. Maka mereka disebut dengan Banu Qailah. Aus dan Khazraj kembali kepada nenek yang sama namanya Qailah.
Tetapi karena ada permasalahan, akhirnya mereka perang saudara. Ketika mereka perang saudara, nah Bani Quraidah dan Bani Nadir membantu Aus, dan Bani Qainuqa membantu Khazraj. Terkadang perang, ya, sehingga terkadang Bani Qainuqa membunuh Bani Quraidah, dan Bani Quraidah terkadang membunuh Bani Qainuqa. Ya, makanya Allah mengatakan, jangan kalian saling berperang. Jadi perang tersebut terjadi bahkan di zaman Nabi, dalam rangka untuk membela musuh. Ini kan musuh menurut mereka. Mereka terkadang bermusuhan sama suku Aus dan Khazraj, terkadang mereka bergabung sebagai pendatang. Mereka pendatang, suku Yahudi terkadang berperang dengan penduduk setempat, yaitu suku Aus dan Khazraj. Terkadang mereka gabung seperti ini, ya. Seperti ini gabung. Makanya Allah mengatakan, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna anfusakum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kalian melakukan 3 pelanggaran, kalian saling membunuh, kalian mengusir sebagian kalian, dan kalian membantu musuh untuk menyerang saudara kalian. Tapi yang terjadi jika ternyata ada suku, misalnya suku Bani Nadir ditawan oleh Khazraj. Misalnya setelah perang, setelah perang ternyata ada seorang Yahudi, yang ditawan oleh Al-Aus atau Al-Khazraj. Kalau ada yang ditawan, entah Bani Qainuqa ada yang ditawan oleh suku Aus, atau ada Bani Nadir atau Bani Quraidah ditawan oleh suku Khazraj, maka mereka gabung. Bani Quraidah sama Bani Qainuqa gabung menebus. Karena Yahudi, yang ditawan Yahudi. Makanya aneh, ya. Kalian ya gimana? Kalian perang sendiri, kalian saling mengusir. Tapi kalau ada yang ditawan salah seorang dari kalian, apakah ditawan oleh suku Khazraj atau ditawan oleh suku Aus, kalian gabung untuk menebusnya. Ini yang Allah mengatakan, wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kalau mereka datang dalam bentuk tertawan, kalian tebus, ya. Padahal mengusir dilarang. Bagaimana kalian cuma menebus doang? Membunuh dilarang, mengusir dilarang, membantu musuh dilarang. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian hanya beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kufur kepada yang lainnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wallahu bighafilin amma ta'malun." Siapa yang melakukan ini, hanya beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab seperti kalian ini, maka Allah akan beri kehinaan di dunia. Dan itu berlaku bagi nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian juga sama seperti kalian. Hina di dunia, dikejar-kejar musuh, ditangkapin musuh, dibunuh oleh Hitler dan yang lainnya banyak, ya. Sebelumnya lagi Bukhtanasar, raja Babilonia, kemudian sebelumnya lagi di orang Persia, dan macam-macam. Kalian ditangkapin dibunuh, ya. Dan selalu demikian, kehinaan di dunia. Sama seperti yang kalian rasakan juga di dunia, bagaimana Bani Qainuqa akhirnya diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkhianat. Kemudian Bani Nadir juga diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkhianat, sehingga Allah turunkan surat Al-Hasyr. Bani Quraidah dibunuh oleh kaum muslimin karena ikut bergabung bersama Al-Ahzab menyerang kota Madinah. Itu baru hukuman di dunia, kehinaan, dan ada sebagian mereka terbunuh, ya. Nanti hari kiamat kalian dikembalikan kepada Allah dan ila asyadil adab, kepada adab yang lebih pedih, yaitu adab neraka jahanam abadi selama-lamanya, ya. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian lakukan. Ini kira-kira makna dari ayat yang kita bahas tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, ya. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Yaitu mereka jual akhirat mereka, ya, jual agama mereka demi mendapatkan dunia. Ini ciri-ciri yang buruk. Tidak boleh diikuti oleh kaum mukminin, menjual agama mereka demi untuk mendapatkan secercah dunia, ya. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Dan mereka nanti di akhirat tidak akan dikurangi azab mereka dan mereka tidak akan ditolong. Azab dikekal abadi, tidak akan dikurangi orang Yahudi dan tidak akan ditolong. Ya, jadi mereka di antaranya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menjual agama mereka dalam banyak hal, di antaranya mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW demi mempertahankan kesukuan mereka. Di
Di antaranya mereka merubah ayat-ayat Allah agar mendapatkan sejahtera dunia atau mendapatkan pengakuan dari pengikut mereka yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka, merubah ayat-ayat supaya tetap diakui oleh pengikutnya dan yang lainnya ya. Baik, ini sudah kita jelaskan, kita lanjutkan ayat yang lain ya. Yang menakjubkan seketika Al-Qurtubi membahas ayat ini ya. Beliau berkata, "Wa hadza kulluhu muharramun alaina." Ini semua yang diharamkan bagi Bani Israel juga diharamkan bagi kita. Kita umat Islam tidak boleh saling membunuh. Kita umat Islam tidak boleh saling mengusir. Kita umat Islam tidak boleh membantu musuh untuk menyerang muslim yang lainnya. Dan kalau ada umat Islam yang ditangkap, kita harus menebus sebagaimana Bani Israel. Semua yang diperintahkan kepada Bani Israel diperintahkan juga bagi kita. Tapi apa kata Al-Qurtubi, wa hadza kulluhu muharramun alaina wa qad waqa'a dzalika kulluhu bil fitani fina. Yang dilakukan oleh orang Yahudi juga kita lakukan. Ya, kita saling membunuh di antara kita. Ini Imam Al-Qurtubi abad ke-7, beliau wafat 671 Hijriah. 671 Hijriah beliau berkata, ini yang dilakukan pelanggaran oleh Yahudi kita juga lakukan karena fitnah yang luar biasa. Saling bunuh di antara kita, saling mengusir di antara kita. Ya, membantu musuh untuk menyerang sebagian kita. Kita lakukan. Kalau ada orang Islam ditangkap tidak ada yang menebusnya, kita melanggar semuanya. Ya, bahkan orang Yahudi masih menebus, mungkin kita tidak menebus. Ya, maka ikhwan dan para pemirsa hati-hati jangan sampai kita kemudian saling membunuh ya. Saya dengar baru saja ada orang azan kemudian mengatakan mari kita berjihad, mari kita berjihad. Mau jihad mau lawan siapa? Mau lawan orang Islam juga. Saling bunuh di antara kita ya. Ya. Waliyadzubillah, itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Dan Allah telah larang mereka langgar, maka jangan kita mengikuti perbuatan orang Yahudi gara-gara fitnah yang tidak bisa kita cerna. Enggak tahu banyak kepentingan di sana, kemudian akhirnya kita saling membunuh dengan menyuarakan jihad. Jihad apa? Membunuh kaum muslimin. Itu bukan jihad, itu dosa besar. Membunuh kaum muslimin, hati-hati. Kalau ada orang menyuruh jihad, lihat dia itu benar-benar jihad syar'i atau tidak, atau mengajak kita ke dalam neraka jahanam karena menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-87 ya. Kalau jihad melawan orang kafir, oke benar, ya melawan orang kafir. Jihad syar'i mulia. Tapi kalau ternyata untuk membunuh kaum muslimin, itu namanya bukan jihad, itu namanya dosa besar. Tapi Allah berfirman pada ayat berikutnya, ayat 87 ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Alkitab maksudnya adalah Taurat ya. Taurat karena dia kitab suci juga. Wa qaffayna min ba'di bir-rusul ya. Dan kami menyusulinya berturut-turut setelah itu dengan para rasul. Yaitu setelah Nabi Musa alaihissalam muncul para rasul-rasul yang Allah, para anbiya, para rasul, yang semua rasul dan seluruh nabi yang datang setelah Nabi Musa semuanya, entah berapa puluh, entah berapa ratus yang setelah Nabi Musa semuanya kembali kepada Taurat. Hukumnya semua sama, Taurat. Kecuali nanti sampai pada Nabi Isa. Nabi Isa baru muncul kitab suci yang baru namanya Injil. Yang Injil tersebut ada memansuhkan sebagian hukum Taurat. Ya. Sebagaimana perkataan Nabi Isa, Allah nukilkan dalam Al-Quran, wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, dan aku halalkan bagi kalian sebagian perkara yang diharamkan oleh Allah bagi kalian di Taurat. Ya, tetapi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, seluruh nabi sebelum Nabi Isa semuanya mengikuti hukum Taurat. Makanya Allah mengatakan wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami susulkan setelah engkau. Al-qafa itu maksudnya leher belakang, yaitu setelah Nabi Musa meninggal maka datang tsumma arsalna rusulana tatra, kemudian kami utus rasul kami yang berturut-turut, ya banyak, ya bir-rusul, ya semuanya mengikuti Taurat. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam mukjizat-mukjizat ya. Mukjizat Nabi Isa banyak ya. Seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit baras, di antaranya Allah berikan kepadanya Injil ya.
Kemudian wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus ya. Ruhul Qudus di sini ada beberapa pendapat. Ruhul Qudus, Qudus maksudnya suci ya, bersih dari segala keburukan. Ada yang mengatakan wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Ada yang mengatakan Ruhul Qudus maksudnya ruhnya Nabi Isa sendiri. Nabi Isa memiliki ruh yang suci, yang jauh dari keburukan, jauh dari aib, ruhnya suci. Ini pendapat, tapi pendapat itu kurang kuat. Yang lebih kuat bahwasanya yang dimaksud dengan ada yang mengatakan Ruhul Qudus maksudnya adalah Injil. Injil karena Allah Subhanahu wa taala menamakan Quran yang diturunkan atau kitab suci diturunkan dengan ruh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Ya, ruh. Al-Qur'an dinamakan dengan ruh karena dengan Al-Qur'an orang bisa hidup dengan sungguhnya. Demikian juga Injil dinamakan dengan ruh. Ya, jadi pendapat kedua Ruhul Qudus maksudnya adalah Injil. Pendapat yang ketiga, pendapat yang paling kuat adalah Ruhul Qudus maksudnya adalah Malaikat Jibril alaihissalam, karena Allah menamakan Malaikat Jibril dengan ruh dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbik." Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu Allah turun dibawa oleh Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ruhul Qudus adalah Malaikat Jibril. Dalam hadis juga inna Ruhul Qudus nafatha fi ra'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Ruhul Qudus yaitu Jibril meniupkan dalam hati ketumberi wahyu. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Sungguhnya tidak ada satu jiwa pun akan meninggal kecuali sampai lengkap seluruh sempurna rezekinya. Ya. Intinya yang benar adalah Ruhul Qudus di sini adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Dan Allah menamakan dalam banyak ayat dengan Malaikat Jibril dengan ar-ruh, ya, dengan ar-ruh. Misalnya dalam tanazzalul malaikatu war-ruh dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh, di malam Lailatul Qadar turunlah malaikat dan ar-ruh. Ruh maksudnya adalah Jibril. Ya, Jibril. Kenapa dinamakan ruh? Karena dia adalah ruh yang mulia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia membawa Al-Qur'an yang memberikan kehidupan yang sungguhnya kepada manusia, ya. Ruhul Qudus, ya. Allah kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, ya. Penguatannya bagaimana? Ada yang mengatakan yaitu dengan Nabi Isa memberikan wahyu Injil kepada Malaikat Jibril memberikan wahyu Injil kepada Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikuatkan dengan wahyu, dan Jibril selalu menemani Nabi Isa. Disebutkan sebagian ahli tafsir seperti menyatakan bahwasanya Nabi Isa selalu ditemani oleh Malaikat Jibril, ya. Selalu ditemani oleh Malaikat Jibril, seperti Al-Wahidi menyebutkan dalam tafsirnya, Malaikat Jibril senantiasa menemani Nabi Isa sampai ketika Nabi Isa akan disalib, maka Malaikat Jibril yang angkat Nabi Isa ke langit, ya. Sebagaimana disebut oleh Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit. Jadi Allah kuatkan Nabi Isa dengan Malaikat Jibril sehingga dibimbing oleh Malaikat Jibril, ya, dalam berdakwah, dalam berdiskusi, dalam menyampaikan kebenaran, dan diselamatkan akhirnya dari kejaran orang-orang Yahudi dan Romawi, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum?" Apakah setiap kali datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan selera kalian, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ya, ajarannya tidak sesuai dengan keinginan kalian, istakbartum, kalian sombong, kalian angkuh, tidak mau terima, kalian mengejek rasul tersebut, kalian merendahkan rasul tersebut, ya. Jadi inilah sikap orang Yahudi. Datang rasul tidak sesuai dengan keinginan, mereka tidak beriman, bahkan mereka mengejek rasul tersebut. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fariqan kadzdzabtum", sebagian mereka kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagiannya lagi kalian bunuh. Mau harap apa dari suatu kelompok yang sadis begitu kejinya sampai utusan Tuhan mereka bunuh, dan ini mereka lakukan. Oleh karenanya diriwayatkan, wallahu alam tidak ada riwayat yang sahih, tapi dari Israiliyat disebutkan di antara yang mereka bunuh adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria mereka bunuh, tapi tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW, cuma termaktub dalam Israiliyat. Wallahu alam akan kebenarannya. Di antara yang mereka ingin bunuh Nabi Isa alaihissalam, ya. Bahkan mereka mengaku sudah membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya. Mereka mengatakan, "Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah", kami telah berhasil membunuh Isa utusan Allah.
Mereka merasa telah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuh." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaihi, tapi Allah mengangkat Nabi Isa. Diangkat oleh malaikat Jibril, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini maksud saya hobi mereka. Hobi mereka adalah kalau enggak mendustakan mereka bunuh, ya. Tidak sesuai dengan selera mereka bunuh. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan kebiasaan yang sangat buruk. Oleh karenanya, wajar jika mereka sudah tahu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sementara mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha, ya. Wallahu alam, mungkin mereka pikir bisa saja kami bunuh Nabi ini, sebagaimana nenek moyang kami telah berhasil membunuh sebagian Nabi, dan mereka tahu akan hal tersebut. Mereka kan nggak habis pikir gimana Bani Qainuqa, Bani Nadhir, kemudian Bani Quraidah, ya, nekat melawan Nabi Muhammad SAW, sementara mereka tahu itu dengan yakin mereka itu utusan Allah. Mereka nekat sampai terjadi perang Bani Quraidah, terjadi perang Bani Nadhir, terjadi perang Ahzab, perang Al-Khaybar, di situ juga Yahudi. Mereka tahu ini Muhammad utusan Tuhan, tapi kenapa mereka melawan? Mungkin pikiran mereka, siapa tahu dia kalah, siapa tahu dia mati, karena kita bisa saja Nabi terbunuh dan kita pernah berhasil membunuh para Nabi. Ya. Berhasil membunuh para Nabi. Ya. Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Mereka angkuh dan sombong. Fariqan kadzabtum, sebagian mereka kalian dustakan. Seperti Nabi Isa mereka dustakan, ya. Nabi Muhammad SAW mereka dustakan. Kalau Nabi dari golongan mereka saja mereka dustakan, dari sama Bani Israel mereka dustakan, apalagi Nabi dari suku Arab, lebih lagi mereka dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian mereka kalian bunuh. Kalian bunuh. Kemudian mereka berkata, wa qalu qulubuna gulf, dan mereka berkata hati kami telah tertutup. Hati kami telah tertutup. Balla anahumullah bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Akan tapi Allah melaknat mereka akibat kekafiran mereka sebelumnya, faqalilan ma yu'minun, maka segelintir sedikit dari mereka yang beriman. Mereka berkata, wa qalu qulubuna ghulf, hati kami telah tertutup. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran secara dalam buku-buku tafsir. Tafsiran pertama mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup, artinya mereka ngejek. Sudah Muhammad, ngapain kau dakwah? Hati kami sudah tertutup, tidak bisa menerima apa yang kau katakan. Ini pertama. Jadi sombong, ya, karena tadi istakbartum, kalian sombong. Di antara kesombongan mereka bilang, ngapain kalian Muhammad, ngapain dakwahi kami? Hati kami sudah tertutup, percuma, ya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin, ya. Hati kami sudah tertutup. Jadi mereka wa fi adhanina waqara, kata mereka, ngapain didakwahi? Hati kami tertutup, telinga kami sudah ada penutupnya juga, percuma. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengatakan wa qalu fi qulubina wa qalu qulubuna ghulf, bahwasanya hati kami ghulf. Ghulf itu artinya, kalau kita dalam bahasa Arab sekarang, gilaf itu artinya sampul, yaitu penutup buku. Yang kedua adalah ucapan kesombongan yang lain. Yang pertama kesombongan, mengejek, hati kami sudah tertutup, ngapain dakwahi kami? Percuma, ngejek karena sombong. Yang kedua sombong dengan mengatakan hati kami sudah terpenuhi dengan ilmu, kami sudah kami ini sudah isinya bejana yang penuh dengan ilmu. Kalau Muhammad benar, pasti nyambung dengan ilmu kami. Tapi Muhammad nggak benar, maka nggak sinkron, kami nggak bisa beriman. Yang kedua juga sombong lebih dari pertama. Ya, yang pertama ngejek, yang kedua juga ngejek, tapi sombong merasa mereka punya ilmu, dan orang paling sombong orang Yahudi. Orang paling sombong orang Yahudi. Kalau kita dapati ada sebagian suku yang sombong, yang angkuh, maka paling sombong dari suku-suku di dunia adalah suku Bani Israel, Yahudi, ya. Jadi mereka mengatakan kami sudah punya ilmu, hati kami sudah terpenuhi dengan ilmu. Kalau memang Muhammad benar, pasti ada sinkron. Ini enggak sinkronisasi dengan Muhammad, berarti itu enggak benar. Apa yang disampaikan Muhammad tidak benar. Kata Allah, balla anahumullah bi kufrihim. Tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka, telah melaknat mereka. Laknat maksudnya at-tardu an min rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi kufrihim, mereka dilaknat sehingga mereka berani mengucapkan perkataan demikian. Itu dampak dari laknat Allah kepada mereka. Dan ini bahaya. Kita bertanya, bagaimana mereka tahu Muhammad itu seorang rasul? Sebagaimana Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Muhammad sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Jadi benar-benar mereka kenal Muhammad, tahu Rasulullah SAW di atas kebenaran. Tapi mereka dengan berani mengucapkan demikian. Kenapa? Dampaknya karena mereka dilaknat. Ini dampak dari mereka dilaknat. Balla'anahumullah, mereka dilaknat. Karena mereka dilaknat, terjauhkan dari rahmat Allah, sehingga mereka berani mengucapkan kata-kata demikian.
Berhati-hati, laknat itu berbahaya. Dampaknya dari sikap agama seorang yang memudar, ya, agama seorang yang memudar, ya. Sehingga dampaknya dia berani mengatakan demikian. Ngapain? Kita ini punya ilmu, Muhammad ilmunya nggak benar. Atau ngapain Muhammad dakwah, hati kami sudah tertutup. Kenapa mereka dilaknat? Kata Allah bikufrihim. Karena mereka melakukan kufuran sebelumnya. Sebagaimana kita mengatakan al-ma'asi tunadi ukhtuha. Maksiyah tunadi ukhtaha. Bahwasanya maksiat itu menggiring kepada maksiat yang lain. Ya falamma zagu azagallahu qulubahum. Kata Allah tatkala mereka tersesat, ya maka Allah sesatkan lagi mereka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami balikkan hati mereka, kami balikkan pandangan mereka kama lam yu'minu bihi awwal marrah, karena awalnya mereka tidak beriman. Akibatnya muncullah kekufuran-kekufuran yang lainnya. Makanya bahaya maksiat. Seorang bermaksiat akan muncul maksiat-maksiat yang lain. Kalau seorang kufur, sombong, akan muncul kesombongan yang lain. Sulit bagi dia untuk bertobat. Lihat mereka tidak bertobat. Kenapa mereka dilaknat sehingga mereka berani ngomong begitu kepada Nabi SAW? Karena mereka pernah kufur sebelumnya. Allah mengatakan, balla anahumullahu bikufrihim. Allah melaknat mereka karena kufuran mereka sebelumnya. Faqalilan ma yu'minun, maka hanya sedikit dari mereka yang beriman. Apa maksudnya sedikit dari mereka yang beriman? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama maksudnya mereka tidak beriman. Ini ungkapan orang Arab mengatakan, maka sedikit mereka yang beriman, maksudnya mereka tidak beriman. Seperti perkataan Arab, orang-orang Arab mengatakan, marorna bi ardhin qallatum bitul kurras wal basal. Kami melewati sebuah ladang atau sebuah tanah yang sedikit menumbuhkan bawang, itu tidak tumbuh bawang situ. Sehingga ungkapan orang Arab, qallama tumbitu al-kurras wal basal, al-kurras wal basal, tanah yang kami lewati ini sedikit bisa menumbuhkan daun bawang dan bawang merah, maksudnya tidak menumbuhkan. Ini ungkapan orang Arab, qalil maksudnya tidak. Ini benar-benar. Pendapat kedua, maksudnya mereka hanya beriman pada perkara-perkara yang sedikit, yaitu Allah adalah Tuhan, mereka beriman. Kemudian Nabi Musa adalah utusan Allah, mereka beriman. Taurat turun kepada mereka, mereka beriman. Yang lain mereka tidak beriman. Mereka hanya beriman pada sebagian perkara yang kecil. Ada tafsiran yang ketiga, maksudnya faqalilan ma yu'minun, mereka beriman sedikit. Maksudnya mereka hanya pura-pura beriman di siang hari untuk menipu orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkatalah sekelompok orang-orang Bani Israel, ahlul kitab, kepada sebagian yang lain, berimanlah kepada Al-Qur'an, tapi di pagi hari aja, di waktu duha. Waqfuru akhirahu, nanti waktu sore sudah kufur, ya, beriman sebentar saja. Wallahualam bisawab, intinya mereka semua tafsir ini benar, ini termasuk tafsir tanawu, ya, intinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya beriman, kalaupun beriman hanya beriman kepada yang lalu, kepada Allah, kepada Nabi Musa, adapun setelah itu mereka tidak beriman. Kita lanjutkan, ya. Ayat berikutnya, ayat ke-89, ya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Tatkala datang kepada mereka kitab. Kitab di sini maksudnya Al-Qur'an. Allah datangkan dengan nakirah kitabun. Padahal ma'ruf yang dimaksud kitab sini adalah Al-Qur'an. Allah tidak mengatakan falamma ja'ahum al-kitabu. Tatkala datang kepada mereka kitab tersebut, yaitu Al-Qur'an, tapi Allah mengatakan walamma ja'ahum kitabun, nakirah. Dan nakirah terkadang dalam Al-Qur'an maksudnya li ta'zim, untuk mengagungkan kitab ini. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, tatkala datang kepada mereka suatu kitab yang agung, min indillah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang sifat dari kitab tersebut adalah membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang dimaksudkan Al-Qur'an membenarkan apa yang pada mereka? Dua. Pertama, Al-Qur'an membenarkan Taurat. Mereka miliki Taurat. Di antara bukti Taurat itu benar, maksudnya pernah mereka punya kitab Taurat, Al-Qur'an mengabarkan bahwasanya Taurat itu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Seharusnya mereka bangga dong, oh benar, kitab suci baru membenarkan kitab suci kita. Sehingga hendaknya kita beriman kepada Nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW. Ini pertama, Al-Quran membenarkan bahwasanya Taurat itu pernah ada, ya meskipun disimpangkan. Yang kedua, maksudnya membenarkan yang ada pada diri mereka, yaitu membenarkan bahwasanya mereka dalam Taurat ada seorang Nabi namanya Muhammad, yang akan turun, yang akan berhijrah ke kota Madinah, yang memiliki sifat-sifat A, B, C, dan D. Ya. Mereka tahu sifat-sifat Nabi tersebut dalam Taurat, dan Al-Quran membenarkan. Ya. Tapi apa sikap mereka?
Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Pertama, tatkala datang Al-Qur'an membenarkan apa yang pada diri mereka, wa kanu min qablu yastaftiruna alladziina kafaru. Dan mereka sebelumnya mereka memohon kedatangan Rasulullah untuk kemenangan atas orang kafir. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini, sebagaimana kita baca dalam buku Sirah, saya akan katakan tadi, di kota Madinah ada suku Aus, suku Khazraj, yang merupakan asal muasal suku Ansar. Datang pendatang, orang-orang pendatang dari Yahudi, mereka datang ke kota Madinah untuk menanti kedatangan seorang Rasul. Suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadir, dan suku Bani Quraidah. Terkadang ini perang ini. Sesama penduduk kota Madinah. Antara Arab itu suku Khazraj dengan Yahudi. Ketika mereka berperang, sering orang Yahudi ngomong, sudah saatnya tiba akan muncul seorang Nabi yang kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian. Mereka sering disumbar. Wa kanu min qablu yastaftina alladziina kafaru. Mereka sebelumnya sering sesumbar bahwasanya Nabi terakhir akan datang dan kami bersama Nabi tersebut akan menghabisi kalian. Ini sering mereka ucapkan. Sampai-sampai dihafal oleh orang-orang Aus dan suku Khazraj. Sehingga mereka akhirnya, ini kan ketika Rasulullah SAW datang mereka berkata, loh, ini kan Nabi yang sering disebut-sebut oleh Yahudi. Ayo kita beriman kepada Nabi tersebut sebelum Yahudi. Ternyata orang Ansar yang ditakut-takuti dengan Nabi tersebut beriman kepada Nabi tersebut. Yang menakut-nakuti malah tidak beriman, Yahudi. Kenapa? Karena kesombongan. Ya. Wa kanu min qabli yastaftina alladziina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang apa yang telah mereka kenal, yaitu Rasulullah SAW, mereka tahu betul kafaru bih, mereka kafir kepada Rasul tersebut. Ya. Jadi yang dibawa oleh Nabi persis yang mereka punya ilmu tentangnya. Membenarkan Taurat, menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi. Kemudian mereka sudah sesumbar akan datang seorang Nabi, kita akan kalahkan kalian wahai Arab, ya, wahai musyrikin, ya. Ketika datang apa yang mereka sesuai dengan ilmu mereka, kafaru bih, mereka kafir kepada Nabi SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang kafir. Ya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Alangkah buruk perbuatan mereka. Ya, di mana mereka menjual diri mereka, membeli kekufuran, mereka membeli kekufuran dengan membayar diri mereka, yaitu membayar diri mereka masuk neraka. Mereka kufur kepada Nabi, perbuatan buruk, supaya untuk menjaga eksistensi diri mereka Yahudi, tidak mau mengakui ada Nabi dari selain Bani Israel. Nabi harus Bani Israel, Nabi Arab tidak diakui. Demi untuk menjaga gengsi mereka ini, mereka menjual diri mereka untuk membeli kekufuran. Makanya Allah mengatakan, bi'sa mashtarau bihi. Sungguh buruk apa yang mereka beli. Isyara artinya beli. Ada yang mengatakan isyara sini artinya menjual, karena syira dan isyara adalah minal adad. Terkadang makna membeli, terkadang makna menjual. Tapi intinya kalau kita artikan dengan membeli, sungguh buruk apa yang mereka beli, ya, yaitu kekufuran. Dengan menjual diri mereka. Jual diri mereka untuk masuk dalam neraka jahanam. Jadi mengorbankan diri mereka masuk neraka jahanam demi untuk menjaga kegengsian dengan membeli kekufuran tersebut. Ayyakfuru bima anzalallah, yaitu mereka kufur kepada Al-Qur'an. Kenapa mereka kufur kepada Al-Qur'an? Bagyu artinya berbuat zalim. Baghyan an yunazzilallahu min fadli ala may yasha, karena mereka berbuat zalim. Dan bagyu di sini banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya mereka hasad. Mereka hasad, tidak suka dengan Nabi dan orang-orang Arab ketika Allah turunkan karunia-Nya kepada orang-orang Arab berupa Al-Quran dan berupa seorang Nabi dari bangsa Arab. Dan mereka dengki karena ternyata Nabi terakhir tersebut dari keturunan Ismail. Padahal Ismail adalah saudara sebapaknya Ishak. Harusnya mereka, ya sudah, ini saudara kita. Bukankah bapak kita kembali kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim? Bapaknya Muhammad kembali kepada Ismail bin Ibrahim. Lah Ishak sama Ismail bersaudara, kenapa harus bermusuhan? Kenapa harus bermusuhan? Tapi mereka tidak mau, mereka hasad. Hasad kepada saudara sendiri. Sebenarnya Arab saudara sendiri mereka sendiri. Ismail saudara, dan mereka tahu Ismail. Anaknya Ibrahim mereka tahu. Saudara sebapaknya Ishak mereka tahu. Omnya Yakub mereka tahu. Alaihissalam. Tapi mereka hasad. Al-Baghyu secara bahasa artinya zalim. Tapi para ulama mengatakan maksudnya di sini hasad, mereka hasad. Namun kenapa hasad diungkapkan dengan al-baghyu? Karena orang hasad biasanya menzalimi. Orang hasad biasanya menzalimi.
Jarang ada orang hasad yang diam-diam. Orang hasad biasanya ada aplikasinya, ada actionnya dengan menggibah atau dengan mendustakan, dengan merendahkan, dengan membunuh dan yang lainnya. Jadi hasad di sini diungkapkan dengan al-baghyu, baghyan, yaitu mereka zalim, padahal maksudnya sini hasad. Saya ulangi lagi, hasad diungkapkan dengan al-baghyu karena ada actionnya, menimbulkan kezaliman kepada orang yang dihasati. Yaitu bagian an yunazzilallahu min fadlihi. Mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, bahkan mereka menjual diri mereka untuk masuk neraka demi menjaga gengsi mereka untuk tetap kufur, eksistensi Yahudi. Ya, mereka ingkar kepada Al-Quran. Kenapa? Mereka hasad kepada orang-orang Arab ketika Allah menurunkan karunia-Nya kepada mereka. Alam yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Mau dari suku mana sih terserah. Ya. Orang dari sama Arab saja mereka hasad luar biasa, apalagi kalau misalnya dari suku yang lain, mereka hasad min ibadi, padahal Allah menurunkan risalahnya, menurunkan wahyunya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali bertemu dengan Allah dengan membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Allah murka kepada mereka dengan murka yang bertumpuk-tumpuk. Ghadab ala ghadab, itu murka yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena banyak mereka kesalahan yang mereka lakukan. Mereka kufur kepada Al-Quran, mereka kufur kepada Nabi SAW. Mereka dimurkai, ya. Kemurkaan di atas kemurkaan. Ya. Ada yang mengatakan yaitu kemurkaan di atas kemurkaan, ya. Yaitu mereka kafir kepada Nabi Isa sebelumnya. Kemudian mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama kafir kepada Injil, orang Yahudi. Yang kedua kafir kepada Al-Quran. Ya. Jadi intinya mereka dimurkai oleh Allah dengan murka yang bertumpuk-tumpuk. Kafir kepada Isa, kafir kepada Injil, kafir kepada Muhammad, kafir kepada Al-Quran. Maka Allah murkai mereka dengan murka yang bertumpuk-tumpuk. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghina. Ya, mereka akan dihina dengan azab pada hari kiamat kelak. Ya, di antaranya penghinaan tersebut adalah mereka kekal. Penghinaan yang paling hina, seorang jika disiksa kekal abadi selama-lamanya. Makanya ketika orang-orang kafir masuk dalam neraka, mereka mengatakan sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita. Kita mau sabar, mau enggak sabar, mau teriak-teriak, tidak ada bedanya. Tidak ada jalan keluar. Seandainya siksaan tersebut 1 juta tahun, masih ada kata mungkin sabar. 1 juta tahun, setelah itu kita bebas abadi. Tapi ketika tidak ada penghujungnya, abadi disiksa selama-lamanya, tidak dikurangi azabnya, tidak ada yang tolong, maka percuma. Mau sabar enggak ada faedahnya. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, mau sabar enggak sabar dalam neraka, tidak ada jalan keluar. Dan inilah salah satu azabun muhin, azab yang menghina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an, Injil, Al-Qur'an, ya. Beriman semuanya lah, bukan cuma Taurat doang. Berimanlah kepada semua yang Allah turunkan. Ada Taurat, ya kalian imani. Iman juga dengan Injil dong. Iman juga dengan Al-Qur'an. Apa kata orang Yahudi? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami, hanya Taurat doang. Wa yakfuruna bima wara'a, dan mereka kufur kepada yang setelah Taurat. Injil mereka kufur, apalagi Al-Qur'an mereka kufurkan. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Qur'an itu setelah Allah menyebutkan ada kemungkinan Injil dan Al-Qur'an, mereka kufur, Allah spesialkan penyebutan Al-Qur'an. Wa huwa, yaitu kembali kepada Al-Qur'an, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Qur'an ini adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Al-Qur'an yang membenarkan Injil, Al-Qur'an yang membenarkan Taurat. Al-Qur'an yang membenarkan ilmu mereka tentang Nabi Muhammad. Allah bantah mereka karena mereka mengatakan, tidak, kami cukup beriman yang Allah turunkan kepada kami, Taurat saja. Apa bantahan Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, kenapa kalian bunuh nabi-nabi kalian? Kalau katanya kalian beriman kepada Taurat, apa Taurat nyuruh bunuh-bunuh nabi? Kalian bohong, ngomong kosong aja orang Yahudi. Kalian sebenarnya tidak beriman juga dengan Taurat. Kalian ngaku beriman kepada Taurat, apakah Taurat menyuruh untuk membunuh nabi-nabi kalian kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Jawabannya itu tidak. Ini seakan-akan Allah mengatakan kalian beriman, kalian kafir kepada seluruhnya. Al-Quran kafir, Injil kafir, Taurat juga kafir, ya, karena hanya mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian.
Setelah itu Allah berfirman, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati." Dan sungguh telah datang kepada kalian Musa, ya, bil bayyinat, dengan berbagai macam bukti, banyak mukjizat. Ada Taurat, ada tangan keluar bercahaya, ada tongkat berubah menjadi ular, ya. Ada tongkat bisa membelah lautan, ya. Tongkat bisa menutup kembali lautan, ya. Mukjizat. Kemudian tongkat dipukul kepada batu, keluar air. Luar biasa. Bagaimana gunung diangkat oleh Allah di atas kalian. Banyak mukjizat, banyak sekali. Belum lagi yang Allah sebutkan tentang bagaimana siksaan yang menimpa kaum Fir'aun. Tufan wal jarad wal kummal wal dhafadi wal dama ayati mufassalat. Ya, datang kepada kalian ada menimpa suku Akbat, sukunya Musa dan sukunya Fir'aun, dan kalian lihat ada al-jarad, ada belalang, ya. Ada kumal, ada kutu, ya. Kemudian ada tufan, ada banjir yang menimpa mereka, ada kutu, ada banjir, ada belalang, ada katak, ada darah. Ini semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Tetapi sudah banyak mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Apa kata Allah? "Tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Namun setelah itu kalian masih menyembah sapi, patung sapi yang dibuat oleh Samiri, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Toha. Sudah pernah kita jelaskan dalam surat Toha. Bagaimana kalian ditangi oleh Nabi yang mukjizatnya luar biasa, seperti kalian masih kufur, kemudian buat Tuhan baru dari sapi. Wa antum zalimun, kalian berbuat zalim, ya. Setelah itu Allah berfirman, kita lanjutkan, "Wa idz akhadna mitsaqakum." Dan ketika kami, ini lagi teguran kepada Bani Israel. Jadi Allah ceritakan ayat ini turun ketika Nabi di kota Madinah, ya. Sehingga ayat ini dibaca dan diingat oleh orang Yahudi agar mereka beriman, namun mereka tidak mau beriman. "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur." Ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, wahai orang-orang Yahudi. "Wa rafa'na fawqakumut tur." Kami angkat gunung di atas, wa idz nataqnal jabala fawqahum. Kami angkat gunung di atas mereka. "Khudhu ma atainakum biquwwah." Laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, yaitu ambillah Taurat ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak mau mengerjakan, itu gunung akan menimpa kalian, sudah pernah kita jelaskan. "Wasma'u," dan dengarkanlah perintah. Apa kata mereka? "Qalu sami'na wa asaina." Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah perkataan qalu sami'na, kami mengucapkan, kami mendengar, mereka berkata kami mendengar, ini jelas para ulama sepakat mereka ucapkan dengan lisan mereka. Tapi perkataan berikutnya, wa asaina, namun kami bermaksiat, kami membangkang. Kami dengar mereka ucapkan lisan. Perkataan berikutnya, namun kami membangkang, apakah ini mereka ucapkan dengan lisan ataukah dalam hati mereka? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan mereka sombong, ya kami dengar dan kami maksiat, ya. Ada yang mengatakan tidak, dalam hati mereka berniat untuk bermaksiat, tidak mau dengar untuk menjalankan Taurat. Sungguh ini kaum yang sangat brengsek, ya. Bagaimana Allah berikan mukjizat banyak kepada Nabi Musa tapi mereka tidak mau menjalankan Taurat. Wa ushribu fi qulubihimul ajl, dan mereka diminumkan ke dalam hati mereka kecintaan terhadap anak sapi yang mereka sembah. Allah menyebutkan wa ushribu, ini suatu kata, ya, kalau bahasa diartikan aja, diminumkan ke dalam hati mereka, wa ushribu fi qulubihim al-ijl. Ya, diminumkan dalam hati mereka al-ijl itu suka dengan menyembah berhala, ya. Jadi hobi mereka untuk syirik itu benar-benar telah menjalar dalam hati mereka. Sehingga Allah menggunakan ungkapan seperti diminumkan. Kita tahu kalau air, kalau minumkan menjalar ke seluruh tubuh. Beda dengan makanan, tidak menjalar. Tapi kalau air seakan-akan langsung mencari tempat, seluruhnya menjalar. Hati mereka penuh dengan kecintaan terhadap menyembah al-ijl, menyembah anak sapi yang akhirnya mereka, ya, yang mereka buat dari emas, kemudian jadilah anak sapi yang mereka sembah. Bikufrihim, ini semua karena kekufuran mereka sebelumnya. Sekali lagi, kekufuran sebelumnya mendatangkan kekufuran berikutnya. Kenapa hati mereka menjadi rusak, suka dengan penyembahan terhadap berhala? Karena mereka kufur sebelumnya. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Maka sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh iman kalian untuk menyembah sapi kalau kalian benar-benar beriman. Artinya enggak benar, kalian itu tidak beriman. Kalau iman kalian yang kalian ngaku-ngaku, kata kalian nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, ternyata buktinya iman kalian itu ternyata nyuruh kalian untuk menyembah seekor sapi. Iman enggak benar. Apa iman kayak begitu? In kuntum, apa kalian beriman?
Taib, Ibn dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ittiba masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, masih tentang kisah orang-orang Yahudi. Jazakumullahu khairan para ibu-ibu atas perhatiannya, semoga menambah keimanan kita dan menjadi pemberat timbangan kita, kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.